Oke, baik. Sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sehat ya? Sehat. Sehat semua. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ya, hadir semua ya. Oke, baik. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Langsung saya pimpin saja. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Kita hari ini akan belajar tentang bagaimana pengoperasian dan pengaplikasian dan kolaborasi AI ya. Yang pertama adalah di sini adalah tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran di sini adalah yang pertama adalah menjelaskan ya. Menjelaskan pengoperasian perangkat kecerdasan artifisial atau AI. Kemudian ada mengidentifikasi penerapan AI secara langsung dalam simulasi. Kemudian ada berkolaborasi menggunakan tools AI secara etis dan bertanggung jawab ya. Oke, next selanjutnya. Oke, materi pembelajaran ya. Jadi kita hari ini akan belajar poin-poin tersebut. Yang pertama adalah pengoperasian perangkat AI ya. Di mana poin di dalamnya di situ ada definisi perangkat AI, kemudian cara kerja, contoh perangkat AI, kemudian ada pengaplikasian perangkat AI ya. Kemudian terakhir ada kolaborasi dan etika. Selanjutnya masuk ke materi ya. Yang pertama ada definisi perangkat AI ya. Apa itu AI di situ? Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang meniru kecerdasan manusia. Jadi yang dimaksud di sini adalah AI itu adalah sebuah sistem di mana di dalamnya adalah dia mengadopsi meniru kecerdasan manusia. Jadi AI itu dapat belajar. Misalnya kalian menginputkan sesuatu gitu ya, perintah itu akan dibuat acuan oleh dia. Jadi ketika nanti ada yang bertanya kembali, misalnya orang lain menggunakan aplikasi tersebut, di AI itu sudah menyimpan database-nya. Jadi dia tidak perlu mencari terlalu lama. Ya, kemudian selanjutnya ada perangkat AI, bisa berupa perangkat lunak ya, ada chatbot, sistem virtual, dan perangkat keras seperti robot dan sensor cerdas ya. Itu jenisnya. Kemudian selanjutnya cara kerja AI secara umum ya. Yang pertama ada machine learning atau belajar data. Seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi machine learning itu artinya si AI itu ya, dia bisa belajar lewat inputan data yang orang-orang sudah cari ya. Jadi tidak kalian menginputkan satu persatu. Kemudian ada natural language processing atau NLP, memahami bahasa manusia. Kemudian ada computer vision, mengenali gambar atau video. Selanjutnya contoh perangkat AI. Ya di sini ada chatbot, kemudian voice assistant dan image recognition. Pengaplikasian di dalam pendidikan ya. Jadi pengaplikasian ada beberapa. Di situ ada yang pertama di dalam pendidikan, kemudian kesehatan, industri, hiburan, dan transportasi. Nah, di mana yang pertama ya di pendidikan itu biasanya berupa tutorial digital, pembelajaran adaptif, dan lain sebagainya ya. Kayak kalau kalian sering pakai kan biasanya ada tugas nih misalnya ya menggunakan chat GPT, misal Gemini, dan lain sebagainya. Kemudian dalam kesehatan. Nah, dalam kesehatan itu biasanya digunakan untuk deteksi penyakit atau diagnosis. Contohnya ya, ketika kalian melakukan ronsen gitu misalnya ya. Nah, itu kan sudah termasuk ke dalam sistem AI. Kemudian ada industri, otomatisasi, prediksi kerusakan. Kalau dalam dunia komputer biasanya ada ya, ketika kalian masukkan misalnya di scanning alatnya gitu misalnya, kemudian akan muncul kerusakannya apa aja. Kemudian ada hiburan, rekomendasi film atau musik. Nah, di hiburan ini banyak ya sekarang itu, kayak contohnya penggunaan Suno AI. Jadi Suno AI itu kalian hanya masukkan lirik ya,
kalian di situ di dalamnya bisa memilih genre musiknya, kemudian alat musiknya apa aja yang digunakan bisa. Jadi kalian tidak perlu membuat tangga nadanya. Kalian masukkan lirik, cuman masukkan genre, alat musiknya apa aja, sudah jadi lagunya. Kemudian lagunya pakai apa? Sama, nggak perlu juga kalian buat sendiri, bisa pakai ChatGPT. Tinggal buatkan saya lagu apa gitu misalnya ya. Nah, itu gampang sekali sekarang, tinggal dari ChatGPT kalian pindah ke Suno AI, kalian generate, sudah jadi lagunya. Aplikasi AI khusus untuk membuat lagu. Ya, selanjutnya kesimpulannya. Kesimpulannya adalah AI membuat kehidupan modern. Yang kedua adalah pahami cara kerja, manfaat, dan etika penggunanya. Selanjutnya adalah gunakan AI secara produktif dan bertanggung jawab. Oke, ada yang ditanyakan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi? Atau sudah cukup? Cukup? Oke, kalau cukup silakan kalian buat 3 kelompok, jadi dibagi 3 kelompok. Oke, sudah ya, kelompoknya sudah dibagi ya. Oke, di sini Bapak punya lembar kerja ya, jadi nanti kalian mengerjakan sesuai perintah dari lembar kerja. Ya, di sini yang pertama adalah kan harus mengetahui apa itu AI ya. Kemudian ada yang kedua, sebutkan 3 perangkat AI yang kamu temui sehari-hari. Yang ketiga adalah bagaimana cara kerja perangkat tersebut menurut kalian ya. Ini saya bagi satu-satu. Oke, sudah dapat semua ya lembar kerjanya. Oke, kalau sudah dapat silakan didiskusikan dengan temannya. Nah, kemudian ditulis jawabannya di lembar kerja tersebut ya. Kalau misalnya ada yang kurang paham, silakan boleh ditanyakan. Pakai HP. Sudah selesai? Sudah? Oke, baik. Kalau sudah selesai, silakan dipresentasikan di tempat saja, tidak apa-apa. Dijelaskan tadi poin-poinnya apa saja. Oke, saya buka dulu ya untuk LKPD-nya. Oke, jadi kalian jelaskan. Yang pertama adalah apa yang kamu ketahui tentang AI. Jadi yang kamu ketahui ya. Ya, nanti kemudian ada sebutkan 3 perangkat yang kamu sudah tulis di situ, apa aja perangkatnya ya. Kemudian bagaimana cara kerjanya ya. Nah, kemudian nanti kelompok lain menanggapi. Ya, yang kelompok lain boleh menanggapi atau menyanggah atau boleh memberikan saran ya. Oke, silakan dari kelompoknya Ririn dulu. Siapa yang mau menjelaskan hasil diskusinya? Satu aja boleh, silakan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang AI? Kami menjawab, AI adalah kecerdasan buatan yang dapat membantu kehidupan modern, teknologi yang meniru kecerdasan manusia. Nomor 2, sebutkan 3 perangkat AI yang kamu temui sehari-hari. Ada 3, yaitu ChatGPT, Google Translate, dan Tokopedia atau Shopee AI.
ChatGPT sering kita gunakan di saat ingin mencari jawaban, Google Translate ketika kita ingin mencari bahasa lain, translate terjemahan bahasa lain di Tokopedia atau Shopee untuk kita berbelanja online. Dan ketiga, bagaimana cara kerja perangkat tersebut menurutmu? Menjawab pertanyaan, membantu penulisan, tutor belajar, brainstorming ID. Itu adalah penjelasan dari ChatGPT. Yang nomor dua, menerjemahkan bahasa secara otomatis menggunakan NLPD, Natural Language Processing. Yang ketiga, menampilkan produk yang relevan dengan pencarian dan kebiasaan pengguna. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, jawaban dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin tanyakan? Silakan. Kelompok lain ada yang mau memberi tanggapan? Mungkin dari teman-teman atau bagaimana? Mungkin Mirza. Ini bertanya. Menurut kelompok dari Kak Septi, apakah ada sebuah software atau perangkat pengaplikasian AI yang dapat membantu sebuah desain pada logo misalnya, atau sebagai desain poster dan lain sebagainya? Begitu, Pak. Oke, bagus, Mirza pertanyaannya. Silakan. Setahu saya sih ada, seperti contoh perangkat lunak itu Canva, yang dimana di sana ada elemen-elemen yang bisa kita hasilkan melalui AI, memberikan prompt dan Canva itu akan memberikan gambar elemen yang kita inginkan. Apakah cukup? Oke, sudah ya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, berikutnya kelompok 2. Silakan, siapa yang mau memberikan mau presentasikan terlebih dahulu? Nah, baik. Jadi kelompok kami akan mempresentasikan tentang lembar kerja peserta didik KWD. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang AI? Yang menurut saya, AI adalah sebuah teknologi atau perangkat atau juga sebuah software yang meniru kecerdasan manusia. Nah, lalu sebutkan 3 perangkat AI yang kamu temui sehari-hari. Yang pertama ada ChatGPT, kedua ada Siri, lalu yang terakhir ada Google Translate. Nah, cara pengerjaan perangkat tersebut menurut saya, ChatGPT itu membantu pertanyaan atau penulisan hanya dengan menuliskan form. Nah, selanjutnya ada Siri. Siri ini biasa digunakan untuk mengatur alarm dengan menyeting waktu yang kita inginkan. Misal kita ingin bangun misal kita ingin mengatur alarm di jam sekian, kita bisa menyetingnya menggunakan jam dan menit. Lalu juga ada Google Translate. Google Translate ini menerjemahkan bahasa yang ditulis maupun direkam dari suara, atau bahkan ada juga Google Translate yang berupa scanning, yang dimana kita menyekan tulisan-tulisan tangan atau bahkan tulisan buatan untuk diterjemahkan ke bahasa lain. Seperti itu, Pak. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan? Ya. Oke, kelompok 1 silakan. Baik, saya ingin bertanya. Kan tadi katanya ada Google Translate. Nah, di situ apakah semua bahasanya sudah valid dengan arti-artinya atau ada yang tidak valid gitu? Seperti semuanya di Google Translate kan itu ada terjemahannya. Kita ada bahasa Inggris lah ke Indonesia. Nah, itu kalau kita mempercayai semuanya, apakah itu sudah benar? Kita harus mempercayai Google Translate itu. Baik, terima kasih. Oke, baik, saya perjelas ya. Jadi maksudnya Septi tadi adalah apakah ketika kita menggunakan Google Translate sudah 100% benar Grammarly-nya, misalnya seperti itu. Ya, izinkan saya menjawab dari pertanyaan kelompok Kak Septi.
tentunya karena ini adalah sebuah perangkat yang hampir meniru kecerdasan manusia, bukan sepenuhnya. Tentunya masih ada kekurangan dalam pentranslitan seperti di scanning atau mungkin seperti yang Kak Septi bilang tadi, waktu waktu mentranslate sebuah bahasa itu mungkin ada beberapa kata yang salah. Karena kembali lagi, AI ini adalah sebuah teknologi buatan manusia, yang dimana manusia sendiri itu belum sempurna, apalagi buatannya. Seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih ya untuk kelompok 2. Oke, yang selanjutnya dari kelompok 3, siapa yang mau melakukan presentasi atau perwakilan? Dibaca saja, silahkan. Oke, baik, Mesya. Oke, di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari yang saya diskusikan kepada kelompok saya. Di sini ada 3 pertanyaan, yaitu apa yang kamu ketahui tentang AI? AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang mampu meniru kecerdasan manusia. Dan ada 3 perangkat AI yang kamu temui sehari-hari, yaitu ada ChatGPT, OpenAI, Google Translate, dan Netflix. Bagaimana cara kerja perangkat tersebut menurutmu? ChatGPT menganalisis input teks yang diberikan pengguna dan menggunakan pola yang telah dipelajari dari data latihannya yang sangat besar. Dan Google Translate menggunakan teknologi Neural Machine Translation NMT yang canggih untuk menerjemahkan bahasa. Lalu ada Netflix, layanan streaming video berlangganan yang memungkinkan pengguna menonton film dan acara TV melalui internet. Sekian, apakah ada yang dipertanyakan atau ada yang ingin tambahkan? Oke, silakan dari kelompok lain mau menanggapi, menambahkan atau bertanya, boleh, silakan. Gimana? Oke, Muhaza. Silakan. Baik, tadi dari kelompok Kak Mesya ada yang namanya ChatGPT ya, Pak ya? Ya, Kak ya. Yang fungsinya tadi ada apa aja, Kak? Nah, menurut saya juga tambahan selain untuk membantu sebuah penulisan atau pertanyaan ya yang saya pertanyakan tadi di kelompok Kak Septi tentang sebuah logo desain, ChatGPT itu juga bisa membuat sebuah gambar ya, entah itu gambar logo ataupun desain yang kita mau. Nah, jadi pertanyaan yang saya tanyakan ke kelompok Kak Septi tadi sebenarnya mengacu pada ChatGPT yang simpelnya yang sehari-hari mudah kita gunakan, tapi karena tidak dijawab di situ, jadi saya terangkan lagi ke Kak Mesa ya, dan saya tambahkan bahwa sebenarnya ChatGPT itu selain membantu pertanyaan dan penulisan itu bisa membuat desain yang kita mau, Kak. Jadi ChatGPT itu bisa membantu keseharian kita dalam membuat logo, walaupun keterangan lisensinya masih belum jelas, gitu, Pak. Oke, baik, terima kasih ya. Tadi kita sudah sama-sama ya, sudah mendiskusikan bersama kelompok masing-masing dan sudah dipresentasikan hasilnya. Oke, baik, sebelum kita akhir ya, kita ice breaking dulu. Oke, silakan berdiri semua, yang cewek sama yang cewek dengan masing-masing kelompoknya, yang cowok dengan yang cowok. Oke, silakan berdiri di belakang temennya. Oke, menghadap ke kiri dulu. Ke kiri, ke kiri. Kirinya mana?
Oke. Capek ya? Oke. Pijitan kita sekarang. Oke, yuk mulai pijitin depannya. Oke, baik ya. Kita tadi sudah selesai melakukan presentasi. Alhamdulillah sudah selesai semua dan hasilnya cukup memuaskan ya. Jadi tadi banyak tanggapan, banyak pertanyaan juga ya, yang menambah wawasan kita. Nah, jadi sebelum kita tutup materi hari ini, Bapak mau bertanya. Yang pertama adalah kalian mempelajari apa hari ini kira-kira? Tentang AI. Kemudian apa lagi? Ternyata AI itu ada banyak sekali macamnya. Yang saya ketahui itu Ada banyak jenis-jenis AI ya. Oke, apa lagi? penggunaannya yang kiranya kita sudah tahu. Iya. Oke, jadi penggunaan AI ya. Kemudian apa lagi selain itu? Fungsi AI dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pertanyaan yang kedua, apakah hadirnya AI itu bisa membantu kehidupan sehari-hari atau tidak, atau memang harus dibatasi? Bisa atau harus dibatasi? Harus dibatasi ya. Contohnya dalam hal apa? Contohnya dalam sebuah pertanyaan. Jadi kita tidak bergantung pada AI. Tidak boleh. Ketika mengerjakan tugas ya, tidak boleh Tergantungan kepada AI. tergantungan atau menjiplak full ya, tapi harus ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi ya. Oke, baik. Selanjutnya tadi kita sudah melakukan refleksi ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang barusan itu adalah refleksi sejauh mana kalian memahami materi pada hari ini ya. Oke, sebelum Bapak tutup, gimana? Paham semua ya tadi materinya ya? Oke, baik. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.